Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masuk ke bab 3, klasifikasi materi dan perubahannya. Klasifikasi materi. Materi adalah sesuatu yang mempunyai massa dan dapat menempati ruang. Berdasarkan wujudnya, materi ada 3, yaitu zat, padat, cair, dan gas. Berdasarkan komposisinya, materi ada 2, yaitu zat tunggal dan campuran. Perbedaan zat, padat, cair, dan gas. Padat mempunyai bentuk dan volume tertentu. Cair mempunyai volume tertentu tapi tidak mempunyai bentuk yang tetap, tergantung pada media yang digunakan. Gas tidak mempunyai volume dan bentuk yang tertentu. Zat tunggal meliputi unsur dan senyawa. Campuran meliputi campuran homogen dan campuran heterogen. Campuran homogen meliputi larutan asam, basa, dan garam. Campuran heterogen meliputi suspensi dan koloid. Perbedaan sifat unsur, senyawa, dan campuran. Unsur adalah zat yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat yang lebih sederhana, meliputi reaksi kimia biasa. Bagian terkecil dari unsur adalah atom. Unsur terdiri atas satu jenis atom. Unsur ada 3 macam, yaitu 1. Unsur logam, contohnya besi, tembaga, emas, aluminium, perak, tembaga, dan sebagainya. 2. Unsur non-logam, contohnya belerang, hidrogen, oksigen, dan sebagainya. 3. Unsur semi-logam, contohnya germanium dan silikon. Unsur memiliki lambang tersendiri agar mudah digunakan dalam penulisan reaksi kimia. Lambang unsur memiliki sistem penulisan sebagai berikut. 1. Nama unsur diambil dari bahasa Latin. Contoh nama Latinnya besi, yaitu ferrum. Ditulis dengan huruf F. 2. Diambil dari huruf pertama dan ditulis dengan huruf kapital besar. Contoh oksigen ditulis dengan O. 3. Apabila huruf pertamanya sama, maka ditulis menggunakan 2 huruf. Dengan huruf pertamanya kapital dan huruf keduanya kecil. Contoh nitrogen ditulis dengan N. Nikel ditulis dengan Ni atau Ni. Selanjutnya, unsur disusun dalam bentuk sistem periodik unsur, yaitu unsur logam dan non-logam memiliki perbedaan sifat fisika dan kimia, yaitu logam 1. Berwujud padat pada suatu kamar kecuali raksa. Logam yang kedua dapat ditempa dan dapat direnggangkan. Dan non-logam ada yang berwujud padat, cair, dan gas. 2. Bersifat rapuh dan tidak dapat ditempa. Senyawa adalah gabungan antara 2 unsur atau lebih dari hasil reaksi kimia. Senyawa juga dapat diuraikan lagi menjadi unsur kimia yang lebih sederhana. Senyawa ada 2 jenis, yaitu senyawa alam dan senyawa buatan. Senyawa alam dapat ditemukan di alam sebagai mineral, contohnya kapur, garam, dan air. Senyawa buatan sengaja dibuat oleh manusia, contoh alkohol, gula, vitamin, dan sebagainya. Contoh senyawa sederhana dan unsur penyusunannya. Senyawa A seperti 1. Air. Unsur penyusun hidrogen dan oksigen. Senyawa garam dapur atau natrium klorida. Unsur penyusun natrium tambah koloid, dan seterusnya. Campuran adalah zat yang tersusun dari 2 atau lebih unsur dan senyawa, yang mana sifat dari unsur dan senyawa
senyawanya tidak hilang berdasarkan campuran dengan senyawa, yaitu senyawa merupakan hasil dari reaksi kimia, sedangkan campuran buatan hasil dari reaksi kimia. Ada dua jenis campuran, yaitu A. Campuran homogen adalah campuran yang komposisi zat penyusunnya merata. Contohnya air dengan garam, air dengan gula, dan sebagainya. Campuran homogen disebut juga dengan larutan asam, basa, dan garam juga merupakan campuran homogen. B. Campuran heterogen adalah campuran yang komposisi zat penyusunannya tidak merata. Contohnya air dengan kopi, bensin dengan minyak tanah, dan sebagainya. Perbedaan larutan asam, basa, dan garam. Larutan adalah campuran yang tidak dapat dibedakan zat penyusunannya. Larutan terdiri atas pelarut solvent dan zat terlarut solut. Pelarut yang sering digunakan yaitu air, alkohol, dan kloroform. Asam adalah zat yang dapat menghasilkan ion hidrogen atau H+H ketika dilarutkan dalam air. Basa adalah zat yang dapat menghasilkan ion hidroksida. Ketika dilarutkan dalam air, garam adalah senyawa yang terdiri dari campuran larutan asam dengan basa. Contohnya natrium hidroksida. Ciri-ciri larutan asam. A. Rasanya masam, tidak boleh dicicipi kecuali dalam makanan. B. Dapat menimbulkan korosi. C. Mengubah kertas lakmus biru menjadi merah. Pengujian larutan asam dapat menggunakan cara, yaitu cara lakmus merah, kertas lakmus biru, metil merah, metil jingga, dan mahkota bunga. Jika salah satu dari mereka dicelupkan ke dalam larutan asam, maka akan berubah warna menjadi merah. Apabila diukur menggunakan pH meter dan menunjukkan pH di bawah 7. Ciri-ciri larutan basa. Mempunyai rasa agak pahit, tidak boleh dicicipi. B. Terasa licin di kulit. C. Mengubah lakmus menjadi biru. Pengujian larutan basa dapat menggunakan cara A. Kertas lakmus merah dan lakmus biru dicelupkan pada larutan basa akan berubah menjadi warna biru. B. Metil merah dan metil jingga direaksikan dengan larutan basa akan berwarna kuning. C. Phenolphthalein direaksikan dengan larutan basa akan berwarna merah. D. Mahkota bunga direaksikan dengan larutan basa akan berwarna biru. Garam adalah gabungan antara asam dan basa hasil dari reaksi netralisasi. Garam yang sering digunakan adalah garam dapur atau natrium klorida. Contoh reaksi netralisasi yaitu asam klorida tambah natrium hidroksida menjadi garam natrium klorida tambah air. Larutan asam, basa, dan garam juga dapat dibedakan dengan derajat keasaman pH. Jika dilarutkan bersifat asam, maka mempunyai pH 7. Baik, itulah pembahasan dari bab 3 tentang klasifikasi materi dan perubahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.